Halo, Cendol Mania. Nah, kita ngobrol lagi. Edisi kali ini kita bicara soal angka bantuan atau alokasi uang untuk bantuan bagi masyarakat. Tapi kita mulai dari angka pertumbuhan ekonomi yang ternyata dia bukan tumbuh, tapi dia tumbuh minus 5%, yang diumumkan baru-baru ini menggunakan data dari BPS. Pertumbuhan 5% atau minus 5% itu sebetulnya kalau dilihat lebih mendalam, sebetulnya ada kandungan 58% yang mempengaruhi. Tapi 58% itu adalah angka penggunaan atau konsumsi di dalam rumah tangga. Jadi sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita itu sangat bergantung pada konsumsi atau belanja penggunaan uang di sektor rumah tangga. Ada biaya makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan buat para warga. Nah, tapi berapa yang dialokasikan buat mereka? Nah, baru-baru ini muncul angka, kalau di risetnya teman-teman Lokataru, itu hampir 700 triliun dana yang dialokasikan. Tetapi dana tersebut tidak semuanya untuk ekonomi rakyat menengah ke bawah, dan juga tidak semuanya untuk penanganan COVID. Yang untuk bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi, ya, ada 13 juta lebih yang dialokasikan dan diberikan per bulannya 600.000. Kalau 600.000 itu dikali ke 13 juta sekian, itu hanya ketemu angka 8,2 triliun. Jadi 8,2 triliun dibandingkan yang hampir 700 triliun tadi itu jauh sekali. Jadi kalau misalnya pemerintah bilang atau gembar-gembor bahwa ekonomi harus bangkit, justru sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang 58% itu hanya disubsidi 8 triliun saja. Padahal duitnya ada sampai 700 triliun. Quick Yanzi pernah tanya, sebetulnya duitnya ada atau tidak? Tapi kita nggak usah bahas lah pertanyaan tersebut. Yang kita mau bahas atau yang kita bisa pertanyakan lewat acara Cendol ini, kenapa alokasinya minim sekali buat masyarakat kelas menengah ke bawah? Kenapa hanya 8 triliun dari duit yang hampir 700 triliun? Ya kan? Sektor-sektornya yang lain yang diberikan dari hampir 700 triliun itu pariwisata. Ya kan? Bagaimana pariwisata mau hidup kalau masyarakat masih mikirkan mau makan apa esok hari? Ya kan? Lalu sektor pajak. Kalau sektor pajak berarti duit yang hampir 700 triliun balik lagi ke negara. Dia nggak bakal mampir ke masyarakat di menengah ke bawah. Jadi sambil Anda habiskan cendol yang tinggal setengah di kelas Anda, barangkali Anda ada ide, ya kan? Kebijakan cendol apa lagi yang bisa berpihak lebih jauh pada masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama mereka yang terkena dampak dari menurunnya kegiatan ekonomi yang membuat mereka jadi tidak bisa lebih hidup dalam rumah tangga mereka. Salam cendol.